Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Isuluduni sebagai perwakilan dari kelompok di SDN 37 Cakranagara akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, contoh keberagaman peserta didik di dalam kelas, dan teori-teori yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu keputusan atau langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, di mana keputusan-keputusan tersebut yaitu melakukan diagnostik awal di dalam kelas, kemudian kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didik melalui perlakuan atau tindakan, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk aktif dan bekerja keras dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, contoh keragaman anak di dalam kelas. Yang pertama ada keragaman sifat atau kepribadian, di mana misalnya di dalam satu kelas ada beberapa peserta didik yang memiliki kepribadian yang cenderung pendiam dan ada juga yang cenderung aktif. Yang kedua, keberagaman gaya belajar. Misalnya, dalam satu kelas itu terdapat peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti gaya belajar visual, yang dimana peserta didik mudah mengingat dengan cara melihat dan mendengarkan sehingga kita dapat menggunakan media audio, visual, dan video dalam memberikan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya keberagaman dalam hal keterampilan dan minat. Setiap peserta didik juga memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Antara lain yaitu adanya peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli di bidang seni. Ada yang menyukai pembelajaran matematika dan ada pula peserta didik yang senang dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga yaitu keberagaman tingkat kognitif atau pemahaman peserta didik, di mana peserta didik juga memiliki tingkat kognitif yang berbeda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran, ada yang beda pada kategori sedang, dan ada pula yang termasuk dalam kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran. Selanjutnya di sini teori-teori yang mendukung dari pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi, di mana teori ini menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik itu merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu teori multiple intelligence, teori yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas, di mana Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi 10 intellectual question dan mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematik, linguistik, dan spasial. Teori yang ketiga yaitu teori zone of proximal development atau ZPD, di mana teori ini berkaitan tentang jarak tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial, sebagaimana cara anak untuk memecahkan permasalahan dengan individu maupun dengan temannya yang lain. Dan teori terakhir yaitu tentang learning modalities, di mana modalities belajar seseorang merujuk kepada gaya dan tipe belajarnya, yang juga merujuk kepada cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan yang kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Sekian pemaparan materi dari saya selaku perwakilan dari kelompok SDN 37 Cakranagara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian informasi dari pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.